Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih ingat dengan saya? Nama saya Febrianur Ibnu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dimana kita saat ini sedang berada di tengah pandemik. Ada virus yang unik, yang sangat menyiksa sekali, sehingga kita harus berdiam diri di rumah untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya kaum rebahan bisa memberikan perannya. Jadi kita ini lagi diserang atau berada pada kondisi yang tidak baik, diserang oleh virus koyonya. Jadi ini virus yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang biasa kumpul di luar atau biasa main. Jadi banyak-banyak belajar bagi orang-orang yang sering main, banyak belajar dengan orang yang terbiasa di rumah, tidak kemana-mana, atau kaum rebahan. Gimana caranya bisa betah di dalam rumah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa topik, diantaranya satu, mereview secara umum pekerjaan teman-teman selama pertemuan pertama sampai dengan UTS kemarin, terkait dengan usaha online-nya teman-teman ya pastinya. Terus yang kedua, kemarin ada request di pekerjaan UTS-nya teman-teman, ada request unik, diminta untuk sharing session tentang usaha saya yang berangkat dari online, dimana kan usaha saya walaupun masih ada yang udah lumayan lama, ada yang baru, tapi kan ada mengalami beberapa kondisi. Jadi nanti bisa sharing session, nanti saya sampaikan. Mungkin ada yang mirip dengan kisah dalam memulai usahanya teman-teman, ada mungkin ya beda jauh lah pastinya. Apalagi kan beda ya mulainya teman-teman, mulainya di tengah ibu kota yang persaingannya ketat, sedangkan saya mulainya di Solo yang relatif lebih kecil skopnya ketimbang di Semarang. Terus yang kedua atau selanjutnya, nanti setelah sharing session itu ada setelah sharing session itu ada penyampaian materi tentang e-commerce juga di pertemuan 8 ini. Nanti sudah sampai tahap mana, seharusnya sudah lebih jauh ya dari yang kemarin. Terus yang terakhir ada nanti tugas yang saya berikan ke teman-teman, dan ya saya rasa lumayan menarik kali ya, dan lumayan baru untuk diterapkan kepada teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai dulu dengan review. Oh ya, jangan lupa di like dan subscribe gitu ya, lucu juga ternyata. Nah, yang pertama tentang review pekerjaan teman-teman selama pertemuan pertama sampai UTS. Sebenarnya macam-macam sih, ada yang benar-benar sudah di zona terbiasa dengan usaha online, ada yang benar-benar dirasa sangat mengalami kesulitan dalam memulai usaha online. Karena memang beda kondisi, terus lebih tepatnya saya ini sih ya teman-teman, saya lempar bebas gitu, saya bebaskan untuk memulai usaha. Jadi saya mereviewnya berdasar tugas yang teman-teman kumpulkan, tugas kelompok yang teman-teman kumpulkan, baik di Trello atau di sosmed atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman yang kesulitan ini mungkin karena tidak terbiasa ini ya, tidak terbiasa dibebaskan ya oleh dosennya. Jadi udah terbiasa terdikte harus gini. Padahal saya hanya menerapkan simpel saja. Saya membuang sisi administrasi, dalam artian ya teman-teman bebas, karena teman-teman seperti yang saya bilang, teman-teman ini bos minimal untuk diri sendiri ya. Jadi makanya saya minta ya, karena teman-teman ini pemilik usahanya ya monggo silahkan gitu, teman-teman yang memulai, terus tracknya yang akan dihadapi apa. Jadi memang selama sampai UTS memang
sengaja saya loskan itu untuk melihat nanti teman-teman progresnya seperti apa sih, atau malah teman-teman ini banyak mengeluhnya ya daripada progresnya gitu. Jadi memang ya saya lihat di kemarin dari hasil UTS itu memang ada sih beberapa yang malah mayoritas itu menyampaikan hal baik, entah itu benar adanya atau tidak saya tidak tahu, tapi memang ada beberapa yang benar-benar menyampaikan kondisi kondisi usahanya, bahkan sampai ke SDM-nya gitu. Buat saya nggak masalah ya itu disampaikan, malah bagi saya itu yang lebih baik karena teman-teman menyampaikan tidak hanya yang baik-baik saja, tapi pure apa adanya yang terjadi di dalam situ. Terus bagaimana teman-teman memanage segala sektor atau segala divisi yang ada di dalam organisasinya. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya memang saya bebaskan, tapi saya bisa menilai langsung teman-teman tuh pribadi yang kayak gimana, terus habis itu kerjanya kayak gimana, terus habis itu progresnya sampai sejauh mana, itu sangat-sangat kelihatan gitu. Nah, jadi kenapa sih teman-teman kemarin saya sampaikan bahwa bebas ya mau usaha apa saja, yang penting tidak mengandung konten pornografi ataupun kekerasan ataupun tindak kriminal. Jadi ya karena gini, karena usaha yang berbasis online selain dengan modal yang murah ya, bisa dibilang murah sampai bahkan tanpa modal, itu ya memang malah lebih banyak pilihannya, bisa apa saja gitu, tanpa harus teman-teman mikirkan produk baru yang muncul. Jadi nggak perlu harus mikir produk baru apa yang muncul. Jadi produk baru muncul atau apa namanya, teman-teman pengen produk baru dengan kreativitas tinggi, itu memang bagus banget ya, tapi itu butuh modal dan butuh effort yang lebih. Sedangkan teman-teman di dalam e-commerce ini kan hanya saya minta untuk punya usaha. Jadi bebas ya apa aja untuk punya usaha, supaya apa? Supaya teman-teman itu misalnya bekerja itu kan pendapatannya cuma satu ya, terfokus pada pekerjaannya itu saja. Sedangkan kalau teman-teman usaha kerja disambi usaha, itu mau nanti pilih salah satu ataupun dua-duanya, itu kan berarti minimal manfaat yang teman-teman peroleh adalah pendapatan tuh sumbernya lebih banyak gitu. Misal usaha doang berarti satu, ketika usahanya tutup ya udah nggak ada pendapatan. Pekerjaan juga satu. Kalau pekerjaannya atau di PHK, dirumahkan, nggak bekerja, nggak digaji, potong gaji, ya udah pendapatannya segitu. Atau bahkan kalau di PHK ya nggak ada pendapatan gitu. Kalau dua-duanya, kalau salah satu mati atau salah satu tutup, kan masih ada yang lain gitu. Jadi kenapa teman-teman saya minta untuk yang penting punya usaha, apalagi online ya. Selain karena biayanya murah, teman-teman nggak harus ngeluarin duit banyak. Yang ketiga yaitu teman-teman tuh sustainable hidupnya tuh lebih panjang, ketenangan dalam hidupnya tuh lebih panjang. Jadi nggak panik gitu kalau misal contohnya deh ada pandemi kayak gini. Misal teman-teman sumbernya cuma satu, katakanlah orang tua gitu ya, sumbernya dari orang tua bekerja, orang tua bahasanya diliburkan atau dirumahkan, mohon maaf. Nah teman-teman tidak ada pendapatan, akhirnya susah juga dalam menjalani kuliah. Beda dengan bila teman-teman juga punya usaha. Bila teman-teman punya usaha, ketika orang tua sedang dalam kondisi yang tidak baik keuangannya, atau sumber utamanya dalam kondisi tidak baik, setidaknya teman-teman masih punya ini cadangan, walaupun memang tidak sepenuhnya sama dengan yang diberikan orang tua, setidaknya itu teman-teman tidak bingung atau tidak pusing ketika memang terjadi kondisi seperti ini atau kondisi lain yang tidak terduga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah memaksa ya teman-teman harus membuat usaha atau harus mengerjakan tugas, apalagi saya nggak meminta itu ya, saya nggak minta teman-teman diharuskan atau merasa mewajibkan diri, nggak harus. Jadi yang saya minta adalah teman-teman menjalankan e-commerce ini atau menjalani kuliah e-commerce ini ya pure karena teman-teman pengen punya usaha, pengen jalanin usaha, ya pengen sukses karena berwirausaha gitu.
walaupun teman-teman nantinya bekerja ya itu nanti aja, yang penting sekarang selama jadi mahasiswa sampai lulus teman-teman itu sudah punya basic pondasi dulu minimal untuk sangu, untuk jajan. Jadi nggak apa ya, orang tua tuh kayak udah pendapatan dari orang tua tuh sekarang kayak cadangan lah, yang penting aku udah bisa nyari uang sendiri kok gitu, contohnya gitu. Misal nanti pembagiannya lebih kurang, orang tua jadi bayar SPP aja, sedangkan jajan udah bisa cari sendiri ya, contohnya kayak gitu. Terus selanjutnya e-commerce, teman-teman kan kemarin saya bilang ya nggak harus gimana-gimana deh, mulai usahanya gampang. Toh dilihat dari reviewnya kemarin, ada mereview dari yang hasil kemarin, sebenarnya yang beberapa yang kesulitan itu kan kalau harus COD, harus kumpul, harus ketemu dan lain sebagainya. Sebenarnya kembali ke teman-teman deh, coba teman-teman berkaca atau buka kamera depan ya, buka kamera depan gitu, sambil tanya ke orang yang ada di kamera depan itu, coba kenapa kemarin ketika mau cari ide untuk bisnis online, kenapa nggak tanya teman lainnya atau orang lain yang udah bisnis online duluan terus jadi reseller aja atau dropshipper. Nah kenapa nggak kayak gitu, kenapa harus masak sendiri misal, atau produksi sendiri dijual sendiri dan lain sebagainya, kenapa nggak jadi broker aja gitu, jadi perantara. Misalnya ngambil baju di A dijual ke pedagang pasar gitu kan ya bisa. Jadi nggak harus kita yang menjual ke konsumen akhir, bisa juga kan kita ke pedagang lain, jadinya kayak agen gitu, atau distributornya bisa. Jadi nggak harus yang susah-susah gitu ya, karena memang ya gitu, saya nggak mewajibkan juga harus punya usaha yang gimana-gimana juga enggak, yang penting teman-teman punya usaha aja. Kemarin kan saya buka, bahasanya apa ya, saya membuka sharing session tuh kan mau tanya apa saja boleh, tapi ya saya tetap ini menyesuaikan sama teman-teman yang menjalankan usaha. Kalau teman-teman tidak pernah bertanya atau kurang dalam bertanya, ya saya rasa berarti teman-teman ini memang progresnya baik-baik saja. Sampai kemarin di dalam UTS baru saya lihat hasilnya, atau di setiap tugas baru kelihatan hasilnya gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga proses. Terus jadi gitu ya, kedepannya silahkan selama pertemuan 8 ini ditentukan apakah masih mau melanjutkan usahanya atau tidak, itu terserah teman-teman. Karena saya butuh orang yang asik-asik dan yang liar, bukan yang ini yang merasa terbebani oleh tugas kuliah ya, apalagi dengan usaha. Jadi I'm not interested with that people. Jadi ya terserah teman-teman aja, teman-teman yang nentuin maunya yang kayak gimana gitu, mau jadi yang asik dan liar dan progres, atau yang ya terbebani gitu loh. Karena online ini nggak ada bebannya sama sekali. Paling bebannya itu cuma upload produk, promosi, paling itu aja. Nggak yang sampai harus menyita waktu banyak, kecuali memang produknya teman-teman banyak, itu beda lagi. Terus saya juga tidak membatasi teman-teman harus satu merek, satu produk, enggak pernah. Misalnya ada teman yang gini deh, contohnya saya aja deh kalau gitu, contohnya saya gitu. Saya punya usahanya bisa dibilang lebih dari satu, alhamdulillahnya gitu. Nah kan teman-teman berarti nggak saya batasi untuk punya usahanya satu aja ya, misalnya jual pentol ya pentol aja, nggak boleh yang lain gitu, nggak ada deh kayaknya. Karena ya balik kayak tadi, kayak di sumber pendapatan tadi. Jadi misal teman-teman punya berapa ya, 5 produk, kalau satu nggak laku masih ada 4, kalau 2 nggak laku masih ada 3, dan seterusnya. 4 nggak laku masih ada 1 gitu. Jadi ya teman-teman sendiri yang membatasi diri sendiri gitu. Saya nggak pernah tuh kayaknya membatasi, kecuali ya tadi ya, bila mengandung konten pornografi dan kriminal. Selain itu kayaknya saya nggak pernah deh. Saya nggak pernah membatasi teman-teman harus kayak gimana gitu. Orang buktinya juga saya nggak menghalangi kan teman-teman buat tutup usahanya. Kalau memang mau ditutup, kan kebijakannya teman-teman yang mau punya usaha kan gitu. Jadi next, tolong ini ya,
dipikirkan kembali dan dimatangkan lah. Kalau butuh sharing session selanjutnya ya langsung kontak aja, mau lewat ketua kelompok, mau lewat konting juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dengan bahasa yang sopan dan layak diterima lah ya, nggak yang langsung ini gimana nih caranya, harus habis proses yang ini terus yang gimana nih. Nah misalnya nggak ada pengantarnya gitu kan, nggak asik gitu ya. Kira-kira reviewnya gitu sih, sebenarnya umum kok, karena teman-teman masih baru, masih mahasiswa juga, masih ya selayaknya untuk bersenang-senang lah, apalagi di tengah ibu kota kan gitu. Beda dengan orang-orang dengan latar belakang keluarga yang berbeda juga sih pastinya. Jadi silakan dipikirkan sedari sekarang lah, apalagi ada mata kuliah e-commerce kan, dipikirkan enaknya tuh mau cari duitnya sendiri apa nanti aja kalau orang tua udah nggak mampu ngasih baru nyari sendiri. Nah itu tergantung teman-teman kok, keputusannya tuh gimana. Cuma ya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh butuhnya orang-orang yang asik dan liar, bukan yang nggak asik dan merasa terbebani gitu. Kira-kira reviewnya sih gitu, tapi insya Allah ya bagus-bagus lah nilainya, lumayan bagus, karena belum terbiasa dengan pemikiran liar dan bebas aja. Jadi kalau ada yang dapat kurang bagus ya nggak apa-apa lah, next time harus lebih bagus gitu. Nah untuk materi pada pertemuan 8 ini sebenarnya tadi sudah saya singgung di beberapa menit yang lalu. Jadi untuk pertemuan 8 ini seharusnya teman-teman ini sudah sampai kepada pengembangan pasar yang lebih luas dengan beberapa akun e-commerce-nya gitu. Hanya saja bila berdasarkan dari tugas dan UTS kemarin, sepertinya kita harus breakdown sedikit. Kita harus downgrade juga tentang progresnya ya. Jadi gini, jadi e-commerce itu secara definisi itu terserah teman-teman sebagai praktisi ya sebenarnya. Bila secara akademisi kan kita bisa pahami proses bisnis, proses dagang yang dilakukan secara online gitu. Bedanya cuma di situ, secara digital, tanpa harus dengan susah payah mengeluarkan banyak biaya dengan cara-cara yang konvensional lagi gitu. Nah itu tuh salah satu definisi simple tentang e-commerce. Tapi bagi praktisi memahami e-commerce itu luas, bebas. Apa saja, clue utamanya adalah pada bagian bahasanya ya, transaksi secara online itu udah cukup kok untuk mendefinisikan e-commerce, karena yang kita butuhkan adalah esensinya dari e-commerce, bukan definisinya lagi. Untuk menjalankan usahanya ya kita butuh esensinya, bukan lagi hanya sebatas definisi gitu. Nah, teman-teman sudah memulai dengan membuat akun, memanfaatkan berbagai media sosial, terus juga sudah menggunakan akun e-commerce seperti kemarin yang saya contohkan. Terserah mau pakai apa saja kan, ada Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Hanya saja ada beberapa produk atau merek yang tidak bisa digunakan di dalam e-commerce katanya dan menurutnya gitu. Padahal semuanya bisa sebenarnya, tapi kuncinya adalah pada pengemasan. Hanya saja mungkin karena keterbatasan biaya sehingga kemasannya belum bisa diproduksi dan menghasilkan atau menyebabkan mereka tidak mampu untuk menggunakan akun-akun e-commerce untuk menjalankan usahanya gitu. Jadi masih yang simple kayak sosial media, terus private chat dan lain sebagainya, masih yang kayak gitu-gitu aja. Padahal bisa, karena kuncinya ada di pengemasan. Oke, di sini jadi kalau teman-teman belajar marketing mix ya,
belajar tentang marketing mix itu sebenarnya itu umum tuh, itu untuk yang konvensional ataupun digital. Untuk yang digital, khusus digital, itu sebenarnya ada satu lagi yang kurang, bukan kurang sih, tambahannya ada satu lagi. Jadi kalau teman-teman ada 4P, nah itu biasanya di dunia digital itu diganti sama 4C gitu. Ada customer, ada kompetitor, ada capacity, terus ada satu lagi, ada ini apa sih, competition. Nah, kompetitor, competitionnya juga ada. Yang kelima, nah jadi yang kelima itu adalah namanya connect. Jadi kalau teman-teman pernah baca bukunya Hermawan Kertajaya tentang connect, nah jadi dalam dunia e-commerce itu, P, 4P marketing mix itu diganti jadi 4C tadi. Jadi 4C terus ditambah satu, yaitu connect namanya. Jadi connect ini bukan hanya internet ya, bukan hanya kaitannya dengan internet, tapi connect ini luas, kaitannya sangat-sangat luas. Jadi gini, connect ini kaitannya dengan gini, teman-teman itu seberapa terhubung dengan sosialnya, real sosial ya, bukan bukan apa ya, follower yang beli gitu-gitu ya. Jadi benar-benar real sosial, baik di kehidupan nyata ataupun maya. Terus yang kedua, itu teman-teman seberapa jauh sih terkonek dengan sosial tersebut. Nah, itu yang menjadi kunci bahwa teman-teman ini sukses di dunia digital atau berbisnis secara online. Jadi kuncinya di connect itu tadi. Kalau kompetitor pasti teman-teman punya. Ini 2020 nggak mungkin nggak punya kompetitor, kecuali benar-benar membuat produk yang unik dan baru. Contohnya sisir tak terlihat, nah itu kan baru dan bisa dibilang kan unik gitu. Jadi belum ada kompetitor. Nah, jadi pasti ya udah ada kompetitor. Yang kedua, kapasitas. Nah, jadi seberapa besar nih kapasitas kita bisa melayani konsumen kita, seberapa banyak, terus habis itu seberapa jauh kapasitas produksi kita di perusahaan gitu. Jadi sebenarnya itu berat ya mungkin ya, tapi sebenarnya simple itu. Seberapa jauh sih produksi kita lah bahasanya gitu, itu kapasitas. Terus yang ketiga, customer ya, yang pasti ya. Customer itu udah pasti ya, kalau nggak ada customernya ya buat apa jualan dong, pasti ada. Kalau apa namanya, kalau merasa tidak pasti, jadi merasa tidak pasti itu kewajaran ya dalam berwirausaha, apalagi secara online, karena pasti banyak pesaingnya tadi. Nah, tapi customer tuh pasti ada kok, pasti ada. Dan ada beberapa faktor yang membuat customer itu mau membeli tempat kita, pasti ada. Maka itu nanti masuknya di competition. Nah, jadi competition ini adalah seberapa mampukah kita bersaing sehingga membuat konsumen itu beli dan puas terhadap apa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan. Gitu. Jadi itu tadi ya dirubah jadi C ya. Nah, sekarang yang kelima ada namanya connect. Seperti yang saya bilang tadi, seberapakah kita mengenal atau seberapa banyak kita punya komunitas sosial dan seberapa jauh kita tergabung terhadap sosial tersebut atau kita dianggap ada oleh sosial tersebut itu sejauh apa gitu. Nah, itu kuncinya connect sebenarnya. Nah, dari 5C ini sebaiknya teman-teman miliki gitu, nggak harus seluruhnya sebenarnya, karena dalam memulai pasti ada banyak bolongnya, tapi 5 konten ini sebaiknya ada, terlebih yang customer dan connect. Itu menurut saya ya utama, karena customer yang beli. Kalau connect itu adalah cara yang utama. Connect juga nggak harus connect kepada customer saja ya, tapi connect juga harus kepada kompetitor. Kepada kompetitor juga harus connect, apalagi ke ini ya, ke mitra sendiri. Nah, itu harus lebih connect lagi. Jadi satu kata kuncinya adalah connect. Jadi connectnya nggak hanya internet aja connect. Nanti kalau udah di pelosok nyerah pasti karena susah sinyal gitu. Tapi sedangkan ini yang dimaksud connectnya itu secara luas,
Tidaknya berkaitan dengan sinyal dan koneksi internet saja gitu. Nah, dikaitkan dengan usaha, sekalian saya sharing session dengan usaha online saya gitu. Saya nyontohkan dari usaha dari beberapa mahasiswa dulu. Istilah connect ini saya kaitkan dulu dengan kepribadian dulu. Biasanya dengan akun pribadi. Nah, jadi kita tuh di dunia online tuh harus punya 2 akun bahasanya. 1 akun usaha, 2 akun pemiliknya gitu. Jadi pasti di dunia connect itu atau di dunia digital itu ada dua faktor yang dilihat, dari usahanya sama pemiliknya itu juga dilihat. Jadi kayak usahanya dia jual apa aja sih, produknya udah dilihat tuh ada menunya banyak, terus menarik gitu. Tapi dilihat juga dari pemiliknya, apakah sesuai dengan pemiliknya. Misal jual pakaian muslimah gitu, tapi pemiliknya pakaiannya terbuka semua, nah itu nggak relate. Jadi makanya bisa jadi produknya kurang laku. Bisa laku karena tadi dia sangat dalam atau sangat jauh terkonek dengan sosialnya. Misalnya walaupun dia nggak berpakaian muslim, tapi dia jual pakaian muslim kok bisa laku keras. Karena apa? Karena sosialnya tinggi. Contohnya dia memang terkenal bisa dipercaya, tidak berbohong, terus memang orangnya baik, hanya saja belum memperoleh hidayah, misal gitu. Contohnya gitu. Nah, bila dikaitkan contohnya dengan saya ya, contohnya saya lebih tepatnya adalah memanfaatkan posisi untuk mencapai kedalaman sosial yang tinggi gitu, atau yang jauh sangat dalam gitu. Contohnya sebelum saya jadi dosen itu saya menjadi asisten lab. Saya memulai usaha saya itu ketika menjadi asisten lab. Nah, dengan memanfaatkan posisi sebagai asisten lab, saya memperoleh pasar terlebih dahulu, ya ini adalah mahasiswa. Mahasiswa saya sendiri itu adalah pasar saya. Nah, gimana kok bisa jadi pasar saya? Karena saya menjadi tahu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, setelah itu muncul, saya merelatekan dengan ide yang saya miliki. Saya pengen bikin, contohnya kemarin yang saya sampaikan ada kreatif bisnis dan Vena. Contohnya Vena itu kebutuhan mahasiswanya ada apa saja? Ada percetakan, kebutuhan untuk seminar, kebutuhan seperti PDH, terus habis itu sertifikat dan lain sebagainya. Di sisi itu menyiapkan itu butuh namanya konsumsi nasi kotak misalnya atau snack gitu. Nah, itu saya juga menyediakan. Jadi sangat relate dengan kebutuhan mahasiswa. Saya menyesuaikannya, lalu saya bukanya tidak melalui konvensional, tapi saya membukanya dengan online. Apa akun sosial media yang saya gunakan untuk pertama kali, yaitu sudah pasti Instagram dan WA seperti pada umumnya lah. Saya tidak harus produksi dulu, terus habis itu ribet dan lain sebagainya, enggak. Saya cukup cari pasarnya lewat Instagram dan WA. Sedangkan untuk produksinya saya lempar ke orang yang bisa masak, yang sudah biasa menyediakan, tapi saya minta hanya untuk dimasakkan saja. Sedangkan kotaknya saya beli sendiri dan saya mereki sendiri gitu. Jadi saya nggak bisa masak atau sangat kurang dalam memasak, tapi saya bisa jualan konsumsi gitu. Kenapa? Seperti tadi ya contohnya, itu nggak relate, ini nggak bisa masak tapi kok bisa jualan makanan. Karena apa? Karena kedalaman sosial saya tinggi dengan memanfaatkan posisi sebagai asisten lab. Nah, kalau teman-teman ini mahasiswa ya, masih bebas gitu loh. Ngapain aja bebas, nggak ada halangan lah, kecuali memang agama yang melarang dan hukum yang melarang gitu. Ini teman-teman tuh bebas, mau ngapain aja tuh bebas. Jadi jangan sampai ide itu terbatas gitu. Ide itu harus luas, liar, habis itu tak terbatas sampai. Jadi ya minimal yang dibutuhin teman-teman lah. Misalnya teman sendiri butuh apa ya, misalnya butuh baju, butuh sepatu, atau minimal butuh cuci baju, cuci sepatu gitu. Ya udah, dilayani aja temennya gitu. Udah nanti bawa aja bajunya ke kampus atau COD-an di kampus, nanti dibalikin lagi pas sudah jadi, udah selesai kamu. Kalau enggak ya udah,
jadi perantara aja, ngambil laba dikit dari situ, yang penting nggak ngeluarin modal sama sekali ya. Contohnya Vena tadi ya kayak gitu, cuma tanya butuhnya mahasiswa apa, terus nyari yang bisa masak, percetakan ya nyari percetakan, nggak mungkin saya nyetak sendiri, ngapain. Jadi ya gitu, pendapatannya diperoleh dari situ. Cuma modal ini, modal smartphone, terus tahu-tahu ujuk-ujuk transferan masuk kan gitu. Terus habis itu yang kedua kreatif bisnis. Kalau kreatif bisnis ini memang pure ini ya, pure online, tapi hanya saja kita nginvest masing-masing. Online tapi nginvestnya adalah untuk keadaan darurat atau bila nanti kita ingin melakukan pengembangan. Jadi jadi kami terdiri dari 5 orang pemilik, terus atau investor. Jadi kita nginvest dulu untuk tanda tangan perjanjian di atas materai sama pembuatan CV-nya. Nah, jadi dana-dana yang diinvestasikan tadi untuk mengurus segala administrasinya. Jadi untuk proses produksinya kita nggak ngeluarin biaya sama sekali, jadi hanya untuk administrasi gitu. Nah, yang kreatif bisnis ini baru kemarin Januari. Itu ya sebenarnya cuma ngobrol aja sih, ngobrol. Kami berlima ini punya basic usaha masing-masing. Itu udah punya usaha sendiri-sendiri gitu. Terus kami merasa bahwa nggak asik nih dimakan sendiri lah, bahasanya nggak asik. Enak kayaknya dibagi-bagi deh. Ya udah kita kumpul kan, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya cuma sharing aja, sharing hasil pendapatannya masing-masing, maksudnya menceritakan progres bisnisnya kayak gimana gitu. Memang progres tapi rata-rata kan naiknya dikit-dikit gitu. Akhirnya kita ngerasa bahwa ya udah deh digabungin aja, daripada dikit-dikit mending digabungin, siapa tahu nanti progresnya langsung tajam gitu. Udah akhirnya kita bikin, ya udah hari ini bikin, besok udah ini ngurus CV, udah langsung gercep lah bahasanya gitu, bahasa anak gaulnya gitu kan ya, gercep. Terus habis itu untuk progresnya sama ya, jadi kita lewat online nih, nanti kita lempar ke grup gitu, ini ada yang mau ngerjain nggak, atau enggak ini dibagi aja nih pekerjaannya, siapa yang ngerjain bagian A, bagian B, bagian C gitu. Nanti dikumpulin jadi satu, terus dilempar balik ke konsumennya, udah gitu doang. Nanti pendapatannya dibagi sekian persen untuk CV, sekian persen untuk yang ngerjain gitu. Jadi sesimpel itu bisnis di dunia online gitu. Nah, yang baru dilakuin adalah masuk kepada pekerjaan-pekerjaan pemerintah, bermitra dengan pemerintah. Nah, jadi yang langsung besar-besar gitulah gitu. Nah, kayak teman-teman itu potensinya sangat bisa ya, apalagi teman-teman di tengah ibu kota, dekat dengan pemerintahan pusat lah bahasanya di Jawa Tengah. Jadi ya nggak ada halangan lagi kan, tinggal teman-teman tuh mau ngemulainya gimana gitu. Karena sebenarnya teman-teman tuh kan bisa, hanya saja memang kurang dalam bahasanya pemahaman, penentuan ide, terus habis itu tracknya harus kayak gimana tuh cara ngemulai dan prosesnya biar hasilnya bagus. Karena di awal-awal pasti kita mikirnya kan, alah ngemulai gini tuh paling nanti dapatnya dikit kecil gitu. Nah, yang kita lupa adalah yaitu startupnya itu, kita mulainya di titik startnya itu ya sebenarnya harus mikirnya yang kecil aja, nggak usah langsung gede gitu, nggak usah. Yang penting dapat satu dulu, yang penting dapat. Kalau udah dapat baru habis, yang penting dapatnya agak banyak, dikit-dikit. Jadi mikirnya dari pola pikirnya dikit-dikit. Yang penting dapat agak banyak, habis itu baru bikin bisnis yang gede. Caranya gitu. Jangan punya modal dulu baru bikin usaha, tapi bikin usaha dulu buat ngumpulin modal. Modalnya buat apa? Pengembangan, bukan untuk ganti usaha. Ngapain ganti usaha gitu. Jadi kalau bisa nambah, ngapain ganti gitu.
Kalau bisa banyak, ngapain sedikit? Gitu. Materinya dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi yang penting teman-teman memahami dulu tentang dunia online-nya itu. Karena dilihat dari progresnya ya gitu ya, ternyata progresnya ya gini, nggak bisa yang gini gitu. Saran saya kalau teman-teman memang sudah tidak bisa ganti usaha, saran saya ditambah deh usahanya, jangan diganti tapi ditambah. Jadi nggak perlu ganti ya, ditambah aja. Yang udah disetor ke Trello ke saya ya udah itu tetap dijalanin sebisanya. Sisanya supaya teman-teman tetap dapat pendapatan, ya tambah aja usaha baru apa kayak nggak apa-apa. Join aja sama temennya yang sekiranya progresnya luar biasa bagus misal. Jadi biar sekalian bisa bantu temennya, teman-teman juga dapat pemasukan gitu. Nggak harus kelompok untuk yang tambahan ini, bisa teman-teman pribadi nggak masalah. Tapi kan yang dilaporin yang kelompokan ya, yang secara pribadi mah terserah teman-teman aja, yang penting teman-teman dapat pemasukan gitu. Jadi dibuat enjoy aja lah. Yang penting ngomong ya, update ke saya gitu, nggak usah yang takut-takut banget sih, nggak usah. Yang penting update, Pak saya mau nambah usaha ini tapi ini pribadi Pak, buat apa ya, menstabilkan pendapatan saya sendiri, ekonomi saya pribadi gitu. Oh ya nggak apa-apa, boleh, asal usaha yang yang termasuk di laporan tugas tidak hilang ya. Tapi kalau mau tutup, bilang aja sekalian Pak saya mau tutup gitu, berarti teman-teman nggak perlu ngelaporin apa-apa lagi. Teman-teman perlu ngelaporinnya bahwa usaha saya tutup gitu. Senggol. Nah gitu. Terus untuk kira-kira gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lah. Kayaknya boleh. Nanti di kolom komen aja ya, di kolom komen. Terus selanjutnya adalah tugas. Nah, asik nih, bagian paling asik. Karena harus saya akui ya, teman-teman itu ternyata kreativitasnya tinggi. Jadi tugasnya untuk pekan depan sebelum syuting sesi 9. Jadi tugasnya teman-teman bentuknya ada tulisan itu minimal 1002 kata. Yang kedua ada foto minimal 15 buah. Yang ketiga ada video minimal 3 menit. Batasnya ya 3 sampai 5 aja lah, nggak usah lama-lama. Kasihan teman-teman nanti kalau lama-lama. Tapi minimal 3 menit. Itu pilih salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya dikerjain, nggak usah. Pilih salah satu aja, mau ngerjainnya dalam bentuk apa gitu. Terus isinya itu teman-teman menjelaskan satu, tadi ya seperti saya sampaikan di materi, profil pribadi. Ingat, profil pribadi itu jangan jangan CV kayak mau kerja gitu. Jadi profil pribadi itu deskripsinya teman-teman gitu. Deskripsinya teman-teman tentang pribadi. Jadi jangan dibuat kayak CV per poin-poin gitu, ngabisin kertas. Terus nggak menarik juga sih menurutku. Lebih enak deskripsi cerita gitu, lebih enak. Profil pribadi plus foto. Yang kedua, profil usahanya teman-teman. Tapi ini ya tadi ya secara deskriptif ya, jangan yang simple gitu, nggak menarik orang. Jadi yang deskriptif, yang menarik gitu, yang mulai dari tampilan juga bisa, tampilan, strukturnya, terus baru isian kontennya yang menarik itu boleh. Terus yang ketiga, jadi gini, pada tugas kali ini teman-teman menjadi, bahasanya apa ya, teman-teman melakukan promosi gitu. Teman-teman melakukan promosi tentang profilnya, atau bahkan sampai produk yang dijual, atau kalau mau nawarin langsung sekalian mau melakukan penjualan lagi ya boleh. Jadi teman-teman melakukan promosi ke khalayak umum supaya lebih dikenal lagi merek dan produknya, dan pendapatannya lebih meningkat lagi gitu.
Terus kalau teman-teman tadi ya yang punya mau buka usaha baru atau tambahan usaha baru, boleh sekalian dimasukkan nggak apa-apa di konten promosinya gitu. Jangan lupa di ini ya, ada foto pribadi untuk profil, yang kedua foto produk atau merek usahanya kalau ada, jadi foto produk usahanya. Terus yang ketiga jangan lupa sebutkan nama, NIM, kelas, dan mata kuliahnya. Nah itu isian kontennya gitu. Nanti kalau kurang jelas video saya bisa diulang-ulang kok, tenang aja, aman. Terus media pengumpulannya, media yang untuk dikumpulkan adalah sosmed. Jadi sosmednya apa saja, bisa share link lewat Google Classroom ya, share linknya, atau di tag, saya di tag. Itu untuk pengumpulannya, sedangkan medianya ada sosmed, ada IG, WA, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Boleh. Jadi media pengumpulannya yang penting sosmed nggak apa-apa, blog juga nggak apa-apa, kan kita kemarin bikin blog ya. Dan jangan lupa disampaikan viewer dan like-nya berapa. Kalau YouTube ya subscribe-nya sekalian berapa. Nanti saya di tag. Nanti saya komen di situ, terus habis itu saya nilai. Terus selanjutnya tugas ini bentuknya pribadi ya, nggak kelompok lagi tapi pribadi. Jadi silakan teman-teman menjadi agen untuk usahanya masing-masing gitu. Kalau teman-teman merasa malu, boleh ngendorse temennya yang lain dari kelompok yang lain, boleh, nggak apa-apa, boleh. Jadi kita menggunakan sistem yang nyata ya, adanya endorse dari teman-teman lain. Atau yang misal followernya ada berapa ribu gitu, tolong dong promosiin produkku biar banyak yang beli, boleh, nggak masalah. Jadi caranya apa aja, seunik mungkin. Profil pribadinya tetap profil pribadinya teman-teman, tapi yang mempromosikan boleh artis selebgram, boleh, nggak masalah. Artis beneran juga nggak apa-apa gitu. Atau saya ya nggak apa-apa, boleh, asal kontraknya jelas gitu ya. Kira-kira gitu ya untuk pertemuan 8 kali ini. Sampai berjumpa pekan depan di syuting sesi 9. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Untuk presensi, sekalian ya saya sampaikan, presensi kita nanti di Siadin yang sudah terekap secara otomatis ke Udinus. Terus yang kedua kita pakai Google Classroom untuk materi dan tugasnya ya, supaya rekapnya enak. Tapi tetap saya minta ini ya, masukan dari teman-teman. Nggak harus masukan yang sopan ya, asal ada pengantarnya, salam atau selamat pagi, nama, NIM, dan lain sebagainya. Baru komentarnya barbar gitu nggak apa-apa. Komentarnya liar gitu nggak apa-apa. Yang penting tidak mengandung tadi ya, pornografi dan kriminalitas. Udah itu aja. Gitu. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, harus disampaikan ya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kondisi yang tidak baik ini segera secepat mungkin menjadi baik. Amin. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.